Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا
Inna Allah ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam," karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa setia HSS TV yang dirahmati Allah, senang sekali saya Nur Hikmah bisa kembali menemani kalian semua dalam program Gema Ramadan 1447 Hijriah, episode ke-13 pada hari ini. Saudaraku pemirsa HSTV yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari, lisan seringkali menjadi sumber luka, candaan berubah menjadi ejekan, kritik berubah menjadi celaan, dan kata-kata yang dianggap biasa ternyata menyakiti hati saudara kita sendiri. Di bulan Ramadan yang mulia ini, sudah seharusnya kita lebih menjaga sikap, hati, dan terutama lisan, karena satu kata bisa menjadi pahala, namun satu kata juga bisa menjadi dosa. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu saudaraku, sampai kapan kita saling mengolok dan mencela. Dan untuk memperdalam pembahasan tema kita pada hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita semua seorang narasumber yang insya Allah akan memberi pencerahan pada kita semua, yaitu Ustadz Sukses Al-Mahdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi tema kita pada hari ini Ustadz, saudara, sampai kapan kita saling mengolok dan mencela. Nah, kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayyuhal musyahidun wal musyahidat, as-shaimun was-shaimat, pemirsa HSS TV, rahimakumullah wa hadakumullah. Puji syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-13 bulan Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Kita bisa bersua, kita bisa bertemu walaupun hanya lewat layar kaca. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan amal ibadah, puasa, tilawah, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah, dan juga termasuk nantinya selesai kita melaksanakan kewajiban pada bulan Ramadan ini, termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat juga salam semoga tercurah, terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga atas keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah kesemuanya rahimakumullah, ayyuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa HSS TV rahimakumullah. Dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan bicarakan tema yang kata host tadi bahwa tidak jauh-jauh dari kehidupan kita, dan rasanya itu penting untuk kita bicarakan, urgen untuk kita bahas, dan itu insya Allah termasuk hal-hal yang mungkin pada umumnya kita sebagai umat manusia sering kita dengar, dan boleh jadi kita pun juga pernah juga sering lakukan. Temanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh host tadi adalah saudaraku, sampai kapan kita saling mengolok dan mencela. Dalam kesempatan pertemuan kali ini, ulun selaku pemateri akan membacakan, dan temanya insya Allah tidak akan keluar dari judul apa yang sudah disampaikan oleh host tadi. Dalam kitab yang ulun bawakan ini, yakni kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyebutkan dalam kitab ini sekian ratus dosa-dosa besar yang kalau kita lakukan ya kita akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berpahala kalau meninggalkannya. Nah, baiklah ulun akan bacakan bagaimana teksnya atau redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Al-kabiratul hadiyatu wal khamsuna ba'dal mi'atain as-sukhriyatu wal istihza'u bil muslimi. Dosa besar yang ke-251 adalah as-sukhriyatu wal istihza'u bil muslimi, yakni mengolok-ngolok, menghina dengan orang Islam lainnya. Insya Allah tidak keluar dari tema kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum
asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, termasuk kita, alhamdulillah dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan, menghina, mengolok-olok kaum yang lainnya. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu ternyata mereka lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pula kaum wanita mengolok-olok kaum wanita yang lainnya. Boleh jadi mereka yang diejek, mereka yang diolok-olok itu ternyata lebih baik di sisi Allah daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian mengaibkan akan diri-diri kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dan jangan pula kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang tidak menyenangkan, dan sebaik-baik nama yang buruk itu adalah kefasikan setelah iman. Selanjutnya pengarang menyebutkan dalam kitab ini juga, wa qad qama al-ijma'u ala tahrimi dzalika. Ijma' ulama, sepakat para ulama mengatakan bahwa ejekan, olokan, kemudian ya hinaan terhadap sesama kita umat Islam itu haram hukumnya. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, innal mustahzi'ina bin nasi yuftahu li ahadihim fil akhirati babun minal jannati. Sesungguhnya nanti ya di akhirat orang-orang yang senang mengolok-olok orang lain akan dibukakan kepada mereka nanti satu pintu dari pintu-pintu surga yang ada. Fayuqalu lahum halumma halumma fayaji'a bikarbihi wa ghammihi. Lalu dipanggil orang-orang yang senang mengolok-olok saudara-saudaranya ketika hidup di dunia, halumma halumma, kemari, kemari, kemari. Lalu ia pun datang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pintu yang dibukakan itu. Fa idza ja'ahu uliqa dunahu. Namun ketika orang tersebut datang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba pintu yang dibukakan selebar-lebarnya itu ditutup kembali. Tsumma yuftahu lahu babun akharu fayuqalu lahu halumma halumma fayaji'a bikarbihi wa ghammihi. Kemudian pintu yang lain dibukakan lagi dari arah yang lain. Lalu dipanggil lagi, "Hei kamu kemari, silakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu ia pun datang dengan keluh kesah yang ia alami, kedukacitaan yang ia rasakan. Lalu ketika ia datang di depan pintu tersebut mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba pintu itu pun ditutup kembali, tidak diizinkan ia untuk masukinya. Fama yazalu kadzalika hatta yuftaha lahul babu min abwabil jannah fayuqalu lahu halumma fama ya'tihi minal iyas. Peristiwa itu akan selalu dan selalu nanti berulang. Ketika dibukakan pintu surga, ya diminta untuk masuk, dipanggil, tetapi ketika mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba pintu itu ditutup. Sampai pada saatnya nanti ketika pintu yang lain dibukakan, dipanggil lagi orang tersebut, ayo silakan masuk. Wah, ia pun sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kayaknya aku ini sedang diolok-olok, aku sekarang diejek. Sebagai balasan atas apa yang pernah mereka lakukan di kehidupan dunia ini, di kehidupan dunia yang fana ini, mereka senang mengolok-olok, mengejek-ngejek orang lain atau umat Islam yang lainnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
As-saghirah at-tabassumu wal kabirah ad-dhahiku bihalatil istihza'i. Artinya, berkatalah orang-orang yang celaka nanti pada hari kiamat. Apa kata mereka? Ya wailatana, celaka kami. Alangkah sengsaranya kami. Kenapa kitab ini, catatan yang kami terima ini, tidaklah ia meninggalkan perkara yang kecil, dalam hal ini ditafsiri senyuman, itu semua tercatat nanti di akhirat. Kemudian juga al-kabirah, apalagi hal yang besar. Apa itu? Ditafsirkan oleh ulama, ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, kata beliau, wal kabiratu ad-dhahiku bihalatil istihza'i. Kabirah itu adalah ketawa dengan ejekan. Jadi ketawa motivasinya itu mengejek orang lain. Nah, itu yang mereka rasakan nanti. Ternyata senyuman yang motivasinya itu mengejek, apalagi ketawa mengejek orang lain. Itu pun nanti akan tercatat, dan sudah barang tentu di akhirat akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat, ya, yang barusan kita bacakan tadi, yakni Al-Hujurat ayat 11, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sebaik-baik nama adalah nama yang buruk, nama-nama kefasikan atau nama-nama yang buruk setelah ia beriman dengan Allah dan Rasul. Apa kata beliau? Apa kata Imam Al-Qurtubi? Man laqaba akhahu wa sakhira bihi fahuwa fasiqun. Barang siapa yang memberikan gelar kepada saudaranya dan ia menghinakannya, ya sudah barang tentu dengan gelar atau sebutan yang merendahkan saudaranya, fahuwa fasiqun, maka ia termasuk orang yang fasik. Wasukhriyatu al-istihqaru wal istihanatu wat tanbihu 'ala al-'uyubi wan naqaisi yauma yudhaku bihi. Sukhriyah, olokan atau ejekan, itu apa maksudnya? Itu adalah penghinaan, ya, meremehkan kepada orang lain dan memberikan perhatian kepada orang lain atas aib dan kekurangan orang lain yang ketika itu dinampakkan kepada orang yang lainnya lagi, maka orang akan mentertawakannya. Maka alangkah sakitnya perasaan hati orang yang ditertawakan itu. Kemudian beliau katakan, kata Imam Al-Qurtubi, wa qad yakunu bil muhakati bil fi'li awil qawli awil isyarati awil imai awil dhahiki ala kalamihi idza takhabbata fihi aw walita ala sun'atihi aw qabihi suratihi. Nah, sukhriyah itu atau ejekan atau olokan atau hinaan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, boleh jadi dilakukan dengan bil muhakati. Muhakati itu dengan meniru, bil fi'li dengan perilaku kita, meniru gaya orang yang punya kekurangan, lantas kita ikuti, entah itu gaya bicaranya, entah itu cacat yang ada pada batang tubuhnya, lalu diikuti itu, ya, supaya diketawakan orang, atau kasat hati kita supaya orang yang punya aib itu dihinakan atau direndahkan. Ataupun dengan ucapan, ya, dengan kata-kata, atau dengan isyarat, ataupun dengan kude-kude lainnya, atau dengan mentertawakan, ya, orang lain ketika ia bicara ngawur, bicara aja kita tuh kadang bisa ngontrol, atau bicaranya gagap, mungkin ada faktor yang menyebabkan ia jadi ada fokus, lantas diketawakan. Sehingga orang yang bicara tersebut ia akan merasa terhina sekali, merasa direndahkan. Atau ia punya kesalahan dalam ucapannya. Ala sun'atihi, atau atas profesi atau perilaku yang dilakukannya. Au qabihi suratihi, atau kejelekan yang ia punya, batang tubuhnya ataupun wajahnya punya jelek, lantas kita hinakan. Maka kesemua itu termasuk dalam
kategori sukhriyah ataupun menghina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke bahasa kita lah. Nah, jadi menghina, mengejek, ya, mengolok-olok, merendahkan orang lain itu termasuk dalam kategori sukhriyah yang semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itu haram untuk kita lakukan, berdosa kalau kita lakukan, dan kita akan mendapatkan pahala kalaulah kita tinggalkan itu semua lillahi ta'ala. Nah, sampai di sini dulu yang bisa ulun sampaikan sebagai mungkin bahan renungan untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa menghindari sukhriyah ataupun istiza atau ejekan atau olokan ini, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak nih atas penjelasan yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, pemirsa HSTV, maka dengan ini kita simpulkan bahwa jagalah lisan kita agar tidak mengolok-olok orang lain, karena belum tentu orang-orang yang kita olok atau kita cela itu lebih buruk daripada kita. Nah, namun akan terasa kurang apabila tidak ada sisi tanya jawab. Jadi izinkan ulun Ustadz untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada hari ini. Silakan. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman sekarang ini, komunikasi bisa dilakukan dengan media-media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pertanyaannya nih, apakah ejekan, hinaan, dan olokan yang dilakukan dengan media-media tersebut bisa dihukumi haram juga? Oh iya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, dengan usia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa ketemu atau kita berada sekarang di dunia yang alhamdulillah serba modern, termasuk dalam hal berkomunikasi dengan orang lain itu ya bisa kita lakukan dengan mudah dengan adanya media sosial yang barusan disebutkan, entah itu Instagram kah, entah itu Facebook kah, ataupun juga WhatsApp. Nah, cuman sebagaimana yang ditanyakan tadi, apakah tulisan yang kita muat ya lewat media sosial tersebut ketika memang isinya berupa ejekan ataupun olokan atau hinaan kepada orang lain termasuk dengan apa yang kita bicarakan. Kata ulama bahwa media untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu tidak mesti harus berupa lewat lisan saja, tapi tulisan pun juga demikian adanya. Maka apabila nanti dipahami oleh orang lain bahwa ia yang dimaksud dengan olokan tersebut, dengan ejekan tersebut, dan ia merasakan kesakitan yang mendalam, maka kita pun juga akan berdosa dengan itu semua. Kalaulah seandainya umpamanya orang yang diejek atau diolok-olok itu tidak tertera di sana, cuman kan ada ungkapan yang unsur kata-katanya menghina, pokoknya itulah. Nah, maka setidaknya kita menulis akan tulisan dengan bahasa ejekan, bahasa olokan, itu yang menjadi masalah juga untuk kita. Artinya kita sebagai umat Islam kan terlarang atau tidak seyogianya untuk mengucapkan hal-hal yang kasar, hal-hal yang menjelekkan orang lain, menghina. Jadi sudah sepatutnya ya, walaupun hanya berupa tulisan, kita hindarilah kalau seandainya ada di sana memuat tulisan-tulisan yang maksudnya itu menghina orang lain. Insya Allah ya, kalau kita bisa hindari semua itu, maka kita termasuk dalam hal menghindari pekerjaan yang terlarang tadi. Nah, jadi insya Allah kalau kita memuat di sana hal-hal yang maknanya menghina orang lain, termasuk nantinya dalam ancaman itu, maka seyogianya kita hindari itu. Insya Allah itu seperti itu. Masya Allah Ustadz, terima kasih Ustadz jawabannya. Nah, jadi ada lagi Ustadz nih pertanyaan. Ya, silakan. Seandainya kita pernah melakukan penghinaan, ejekan, ataupun olokan kepada saudara seagama, dan kita kepingin tobat dari perbuatan itu, bagaimana caranya Ustadz? Nah. Oh iya,
Kebetulan alhamdulillah umpamanya kita sadar bahwa ternyata apa yang kita kerjakan salah. Ternyata apa yang kita tulis, apa yang kita omongkan, apa yang kita ucapkan itu menyakiti akan perasaan orang lain. Maka kita kepengen taubat. Kita kepengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, kita nantinya harus melengkapi akan syarat-syarat taubat itu sendiri. Setidaknya dalam taubat itu, ketika kita ingin kembali kepada Allah agar diri kita ini bersih dari dosa-dosa itu, misal ya, telah melakukan itu pekerjaan yang tidak baik, kemudian berhenti dari mengerjakannya, kemudian bertekad dengan kuat bahwa ulun ya Allah kada akan mengulangi perbuatan ini lagi. Nah kemudian ditambah yang terakhir, karena dosa mengolok, mengejek itu kan terkait dengan objek ataupun manusianya, orang yang kita sakiti itu. Nah, maka kita harus minta halal. Kita minta maaf kepada yang bersangkutan, kalaulah itu memungkinkan. Nah, jadi catatannya kalaulah itu memungkinkan dan tidak berdampak kejelekan yang lebih buruk dari maksiat yang kita lakukan. Seandainya memang tidak memungkinkan lagi, satu contoh orang yang kita ejek, orang kita olok-olok itu ternyata sudah berpulang ke rahmatullah. Karena kalau lagi kita minta maaf kan. Atau umpamanya orangnya udah jauh sekali, kada tahu lagi rimbanya kemana sidin berdiam, kemana kita minta rela, kemana kita minta halal kan kada bisa kita dapati. Atau umpamanya kita jujur lawan sidin, kita tahu sidinnya munnya kita jujur, wah jangan-jangan kita ini ditimpa sidin umpamanya atau dipukuli sidin umpamanya, atau umpamanya sidin akan melakukan hal-hal yang tidak patut atau tidak baik. Nah kalaulah kita memang uzur untuk minta halal, minta ridha, berpadah langsung kepada yang bersangkutannya, kita uzur untuk melakukan syarat yang keempat tadi, kita minta ampun saja kepada Allah, dan kita minta ampunkan juga dosa orang-orang yang pernah kita jelek-jelekan itu. Nah, jadi dengan demikian mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu insyaallah. Iya. Nah, jadi caranya ya kalau Ustadz ibaratnya janganlah ibaratnya kita mengolok kepada orang lain juga. Nah, jadi ibaratnya kita memintalah, ibarat jangan mengulangi. Kita kepada orang mengolok meminta maafnya, dan ibaratnya minta maaflah dan berserah diri kepada Allah. Iya, kalau itu sekali lagi memungkinkan. Iya. Makasih Ustadz. Iya. Ada pertanyaan lagi Ustadz? Masih ada lagi? Oke, lanjut. Apakah perbuatan maksiat khususnya olokan, ejekan, dan hinaan kepada orang lain adalah pengaruh dengan puasa yang sedang dijalankan kita pada saat hari ini? Oh, alhamdulillah. Ya, kita sekarang kan berada di bulan Ramadan dan sudah berada di 10 hari yang pertengahan ya, hari yang ke-13 bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah olokan, ejekan, hinaan yang kadangkala dilakukan oleh sebagian kita, ya naudzubillah kalaulah kita lakukan itu juga. Nah, seandainya memang pernah kita lakukan, kita menghina orang, mengejek orang, mengatakan orang yang kada pantas, apakah ada pengaruhnya? Ya ada, terhadap kualitas puasa yang sedang kita laksanakan. Nah, kalau kita mau buka kitab ilmu fikih yang membicarakan tentang masalah puasa itu kan, puasa itu ada pembatal-pembatalnya. Iya, ada yang membatalkan akan puasa itu sendiri, dan ada juga yang membatalkan pahala puasanya. Nah, pembatal pahala puasa itu diantaranya adalah pekerjaan ataupun ucapan, omongan yang menyakitkan itu tadi. Nabi kita sabdakan dalam satu hadis ya, ada yang maknanya kurang lebih seperti ini, ada 5 macam kata Nabi kita yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berdusta. Ya, berdusta. Yang kedua, ghibah, gosip, membicarakan aib orang lain. Nah, insya Allah ini udah mengarah ke pembicaraan kita. Membicarakan aib orang lain, merendahkan orang lain, gosip. Kemudian
Apalagi al-kadzibu wal ghibatu, an-namimah. An-namimah itu apa? Adu domba. Nah, ya kita yang bahasa kampung kita, penuh kita mungkin anjur etar atau menyong orang ngejar kita. Jadi kita bicara kepada si A berbeda dengan apa yang kita bicarakan kepada si B. Niatan kita supaya si A dan si B ini kada baakuran atau saling menjelekkan, yaitu namimah namanya. Kemudian juga apalagi wan nazaru bisyahwatin, memandang dengan adanya birahi juga bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian satu lagi sumpah palsu. Nah, jadi mungkin yang nyangkut dengan apa yang kita bicarakan adalah maksiat yang ditimbulkan oleh lidah tadi, menyakiti atau merendahkan atau menghinakan orang lain dari sudut pandang ghibahnya tadi. Ghibah tadi itu termasuk merendahkan orang lain. Nah, maka ketika itu kita lakukan, kita sedang melaksanakan ibadah puasa, ya sudah barang tentu puasa kita itu pahalanya akan berkurang. Ibarat telur itu ya, hintalu itu ada retak-retak pecahannya. Kada bagus lagi lah pemandangannya. Nah, sebab maksiat lidah khususnya yang kita laksanakan. Demikian pula halnya sebenarnya maksiat-maksiat yang lainnya, entah itu yang dilakukan oleh tangan kita, mengambil hak milik orang umpamanya, ataupun telinga kita mendengarkan perkataan yang tidak benar, atau mendengarkan, menyimak orang yang bergosip. Maka kesemuanya itu berpotensi menguras, menghilangkan, menghancurkan pahala puasa yang sedang kita lakukan. Maka sudah sepantasnya ya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita hindarkan juga itu. Jadi tidak hanya menjaga puasa kita ini, kita jaga dari perkara-perkara yang bisa membatalkan akan puasa itu sendiri, namun juga kita jaga puasa kita ini dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasanya. Ya. Masya Allah, makasih Ustadz. Iya, jadi sama-sama. sangat berpengaruh ya Ustadz. Iya. Maka jagalah, jangan sampai kita membicarakan orang lain. Iya, menghina orang lain. Orang lain sakit hati ya Ustadz ya. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan terakhir Ustadz. Oh, masih ada. Iya, masih ada nih. Apa hukum candaan atau sanda gurau untuk menghangatkan suasana? Nah, jadi apa tuh hukumnya Ustadz? Oh iya, memang. Kadangkala ketika kita ketemu dengan teman-teman, berdebat lawan kakawanan, ya kadangkala kita ya ketawa-ketawa biasanya kan. Bicara ke sana kemari, lalu kita jadi suasana itu jadi cair. Candaan dan senda gurau. Iya, senda gurau. Jadi candaan dan senda gurau itu dalam Islam ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ketika mereka itu menelaah ataupun melihat dari apa-apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Nabi kita pernah juga bergurau, pernah juga bercanda. Tetapi Nabi kita pesankan, kata Nabi kita, aku ini ya memang pernah juga bercanda, pernah juga bersenda gurau, tetapi aku tidaklah berkata terkecuali hal yang benar-benar saja. Nah, maka jadi catatan kata ulama, ketika kita bersenda gurau, ya candaan, bergayaan, maka hindarilah kebohongan di dalamnya. Jangan sampai ada dusta. Kemudian satu lagi, jangan sampai candaan kita ataupun kata-kata kita, candaan kita, senda gurau kita itu merendahkan atau menghina orang lain. Jadi perlu dijaga itu. Kalau anak bergaya, jadi kita bergayalah yang sewajarnya. Jangan ada kebohongan di sana dan jangan ada juga yang tersakiti. Ya, jadi boleh-boleh saja, bahkan ada yang mengatakan bisa jadi hukumnya nanti jadi sunat. Kenapa? Sebab karena kalau niatannya untuk menggembirakan orang lain kan, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, itu ibadah yang besar juga, menyenangkan perasaan orang lain. Orang bisa jadi senyum kan, bisa jadi rileks. Ya, walaupun hanya sebentar, ya tidak jadi masalah. Yang terpenting ya akan senang, ya akan ketawa. Jadi boleh-boleh saja lah. Masya Allah, makasih Ustadz. Nah, ya. Jadi ibaratnya anukan Ustadz lah, jagalah ya kalau Ustadz candaan kita kepada orang lain. Jangan sampai menyakiti perasaan orang lain, dan jangan sampai ada juga kebohongan di dalamnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz.
Pemirsa HSTV yang dirahmati Allah, dari pembahasan yang telah disampaikan Ustadz Sukses Al-Mahdi tadi, dapat kita simpulkan bahwa mengolok dan mencela adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak persaudaraan dan melukai hati sesama. Ramadan menjadi momentum terbaik untuk memperbaiki akhlak, menjaga lisan, dan menggantinya dengan perkataan yang baik, lembut, dan serta penuh hikmah. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan lebih bijak dalam bersikap. Mari jadikan Ramadan sebagai waktu terbaik untuk memperbaiki diri, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak. Saya Nur Hikmah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berbuka puasa, sampai jumpa di Gemar Ramadan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.